Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli siddiqu wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita orang beriman mendapat satu anugerah Allah, yaitu fitrah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita mewarisi kemuliaan-kemuliaan yang Allah telah berikan kepada para rasul dan para nabi. Dalam surat Al-Isra ayat 70, walaqad karamna bani Adam. Dan sungguh saya ciptakan Bani Adam itu dalam kemuliaan. Maka menjaga fitrah kemuliaan itu adalah amanah dan tanggung jawab. Maka pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan khotib untuk bersama-sama belajar bagaimana kita berikhtiar dan berusaha terus menjaga amanah Allah, yaitu bagaimana kita sebagai orang beriman terjaga dalam marwah dan izah, yaitu bagaimana cara kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dan perilaku yang dapat merendahkan diri kita, merendahkan harga diri kita, merendahkan kemuliaan kita, merendahkan harkat dan martabat kita, baik sebagai makhluk Allah maupun sebagai makhluk sosial. Karena kalau kita tidak ada ikhtiar dan usaha untuk menjaga kemuliaan itu, maka Allah dengan mudah, dengan caranya untuk bisa menjatuhkan, untuk bisa menghinakan kemuliaan yang Allah anugerahkan pada kita. Wa tu'izzu man tasa, wa tudhillu man tasa. Mudah bagi Allah untuk mengangkat kemuliaan, mengangkat derajat, tapi juga mudah bagi Allah untuk menjatuhkan harkat, martabat, dan derajat kemuliaan seseorang itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, upaya dan langkah pertama yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan adalah bagaimana diri kita memiliki satu semangat dan upaya diri untuk menjaga dari segala suatu perbuatan sekecil apapun, baik itu tampak, baik itu tidak tampak, maupun yang tersembunyi-sembunyi, yang dapat menghinakan diri kita, yang dapat merendahkan diri kita. Termasuk upaya kita untuk menjaga diri dari segala perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang syubhat, termasuk di dalamnya hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang makruh. Karena itu semua bukan tidak mungkin akan menjerumuskan kita, akan menjatuhkan kita pada derajat kehinaan. Makanya Ibnu Qayyim memberikan nasihat indah untuk kita. Pelajari dan amalkan dua ilmu, dua perkara. Niscaya kalian akan berada terus dalam satu kemuliaan hidup, baik hidup kalian nanti di dunia
maupun nanti kalian hidup di akhirat. Apa dua perkara itu? Yaitu ma'rifatullah, dan yang kedua adalah ma'rifatul insan, ma'rifatun nas. Bagaimana engkau mengenal Allah? Bagaimana engkau membangun interaksi, koneksi, dan kedekatan dengan Allah? Dan kita menempatkan Allah sebagai Rabb dan menjadikan diri kita sebagai seorang hamba. Karena ma'rifatullah itulah ilmu tujuan. Sedangkan ma'rifatul insan, ma'rifatun nas, kita bagaimana bisa mengenal orang lain, mengenal sesama kita. Untuk apa? Untuk kita berinteraksi yang memastikan bahwa diri kita bisa diterima dengan baik, bahwa diri kita memiliki akhlak yang baik, bahwa diri kita memberikan manfaat yang baik kepada orang lain. Dan itu adalah ilmu alat untuk bisa mencapai ma'rifatullah. Makanya Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimudillah ainama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Sungguh manusia akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Illa, kecuali siapa? Orang-orang yang mampu bisa membangun hubungan baik dengan Allah, habum minallah, dan orang-orang yang bisa menjaga hubungan baik dengan manusia. Oleh karenanya, sumber dari kemuliaan itu, sumber dari izah, dan sumber dari marwah itu adalah bagaimana kita menjaga hubungan yang baik kepada Allah, dan hubungan yang baik kepada sesama manusia. Tadi, membangun hubungan yang baik dengan Allah memastikan tidak ada satu sekecil apapun perilaku kita, sikap kita yang bertentangan dengan perintah Allah, yang bertentangan dengan syariat Allah. Kita jaga itu. Dan memastikan ketika kita mampu membangun hubungan baik dengan sesama, memastikan diri kita hadir dengan sosok akhlak yang baik, lisan dengan ucapan yang baik, akhlak dengan perilaku yang baik. Insya Allah, jika dua hal ini kita bisa tunaikan dengan baik, maka hadirlah kemuliaan itu. Karena sesungguhnya izah dan marwah itu milik Allah, dan Allah akan turunkan kepada para rasul dan pada orang-orang yang beriman, yang tetap dalam ketaatan dan tetap dalam keimanan. Walillahi izzatu walir rasuluhu walil mu'minin. Bahwa izah itu milik Allah. Marwah itu hadir karena Allah. Diberikan kepada siapa? Kepada para rasul dan pada orang-orang beriman yang mereka istiqomah, mujahadah, sungguh-sungguh dalam menjaga keimanannya, dalam menjaga ketaatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan dua pribadi, dua karakter itu. Pertama, ketika kita ingin berada di tengah orang-orang yang suka kepada kita, yang hormat kepada kita, maka perbaiki dulu sikap kita, ucapan kita, perilaku kita, dan akhlak kita. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa apa yang terdisplay dalam ucapan, pikiran, dan perilaku itu adalah cermin dari apa yang menjadi isi hati, isi pikiran, dan isi jiwa kita. Seorang yang punya akhlak buruk, seorang yang ucapannya menyakitkan, seseorang yang suka ghibah, fitnah, gosip, sesungguhnya di dalam suasana hati, suasana jiwa, dan kebatinannya adalah keburukan. Tidak mungkin teko berisi air putih berharap keluarnya susu. Apa yang keluar dari teko adalah apa yang kita isi di dalamnya.
Kalau kita ingin teko mengeluarkan air susu, maka isilah di dalam teko itu air susu. Kalau kita ingin perilaku itu baik, akhlak kita itu baik, maka yang pertama adalah apa? Bersihkan hati dan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan hati dan jiwanya. Karena dengan hati yang suci, jiwa yang suci akan melahirkan akhlak yang baik. Disitulah satu poin. Marwah, izah, kemuliaan, harga diri, harkat dan martabat itu akan Allah hadirkan dalam pribadi kita. Dan yang kedua, sehebat apapun kita, sehebat apapun karakter kita, kalau kita masih suka merasa diri kita lebih baik, kalau masih memiliki sifat kita mudah merendahkan orang lain, maka itu pun akan menggeser dan menggusur harkat pribadi dan martabat kita. Maka semakin tinggi ilmu, semakin tinggi jabatan, semakin dia santun, semakin dia itu sopan, dan semakin dia itu penyayang. Karena Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat indah. Jika kita ingin menasihati seseorang, maka nasihatkan dalam keadaan yang sendiri-sendiri tanpa diketahui. Jika kita memberikan nasihat kepada orang di tengah-tengah orang lain, maka bukannya nasihat, tapi yang diberikan adalah kehinaan, merendahkan. Dan itu adalah sebuah kedzaliman. Bahkan sampai Abu Hanifah, supaya orang-orang yang berhutang kepadanya itu merasakan tidak nyaman ketika bertemu, maka ketika dia berjalan kebetulan berpapasan dengan orang yang dia meminjam uang, maka apa yang dilakukan Abu Hanifah? Dia bersembunyi, dia mencari jalan lain dan memastikan dia tidak berpapasan. Supaya apa? Harga diri saudaranya, harga diri temannya itu tetap terjaga dan tidak merasa malu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, bagaimana kita membangun sikap pribadi dan karakter untuk tetap menjaga aib, menjaga martabat, menjaga kemuliaan saudara kita, walaupun kita tahu bahwa mereka itu memiliki karakter dan sifat yang tidak baik. Barang siapa menjaga aib saudaranya, maka insya Allah akan menjaga aibnya nanti di hari kiamat. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur birfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menggarisbawahi apa yang kami sampaikan di khutbah pertama, pastikan diri kita tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih unggul, tidak merasa yang paling berjasa, tidak merasa yang paling hebat, tidak superior, karena itu sifat-sifat warisan dari iblis. Wala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan diri kalian merasa hebat, jangan diri kalian merasa suci, jangan diri kalian merasa benar dan paling benar.
Karena sifat-sifat merasa itu adalah sifat-sifat warisan iblis. Karena iblis memiliki sifat ujub, takabur, dan sombong yang pada akhirnya menjerumuskan iblis ke dalam penyiksaan yang abadi di neraka. Oleh karenanya, mari kita hargai pendapat saudara kita. Kita hargai perbedaan, tidak harus kita hinakan dan tidak harus kita rendahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna mahum ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana walil ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa dzikrullahu akbar. Aqimis shalah.